Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Kebajikan yang mulia, Matius 17 ayat 1-9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Matius 17 ayat 1-9 bercerita tentang peristiwa transfigurasi Yesus di Gunung Tabor, di mana Yesus dilihat oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam kemuliaan yang sangat besar. Dalam peristiwa ini, kita dapat melihat beberapa pelajaran penting tentang kemuliaan. Pertama, peristiwa ini menunjukkan bahwa kemuliaan berasal dari Tuhan. Yesus dilihat oleh murid-muridnya dalam kemuliaan yang sangat besar, yang menunjukkan bahwa kemuliaan adalah hasil dari hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kedua, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa kemuliaan memerlukan kesabaran dan ketaatan. Petrus, Yakobus, dan Yohanes harus mendaki Gunung Tabor untuk menyaksikan peristiwa ini, yang menunjukkan bahwa untuk menyaksikan kemuliaan Allah diperlukan usaha dan kesabaran. Ketiga, peristiwa ini menunjukkan bahwa kemuliaan merupakan hasil penerimaan dari Tuhan. Dalam peristiwa ini, Tuhan menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih, yang menunjukkan bahwa kemuliaan berasal dari kedekatan relasi Yesus dengan Allah Sang Bapa. Maka dalam hal ini kita dapat melihat bahwa kemuliaan bukan berkaitan dengan kepemilikan duniawi, tetapi kemuliaan lahir dari kedekatan dan kelekatan dengan Allah. Mengupayakan kebajikan dalam kehidupan kita dapat menghasilkan kedekatan dan kelekatan kita pada Allah. Semakin kita dekat dan melekat kepada Allah, semakin kita dapat melihat kemuliaan-Nya. Semakin kita melakukan kebajikan dalam keseharian kita, semakin kita dekat dan melekat pada Allah. Maka untuk melihat kemuliaan Allah, kita perlu terus mengupayakan kebajikan dalam hidup kita. Mulai dari hal-hal sederhana dalam keseharian kita sehari demi sehari. Diskusikan. 1. Dalam keseharian, kemuliaan Allah seperti apa yang pernah saudara rasakan dan saksikan? 2. Menurut saudara, apa tanda dari seseorang memiliki kedekatan dan kemelekatan dengan Allah?